Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Setelah beberapa hari ini kita melihat adanya IHSG yang sudah 4 hari ini mengalami penurunan atau koreksi. Jauh-jauh hari di grup saya di Cuan Sedulur sudah saya informasikan bahwa adanya obligasi, terus kita mengalami inflasi dan suku bunga, maka IHSG akan ada koreksi. Dan hari ini sudah terkoreksi IHSG. Untuk itu, saat kita menghadapi IHSG seperti ini, kita bukannya nggak trading, kita tetap trading. Kalau kita tinggalkan tidak trading, ya kasihan IHSG semakin akan turun. Karena IHSG ini adalah kumpulan dari aktivitas yaitu antara jual dan beli. Kalau dia dikumpulkan secara keseluruhan saham di Indonesia, kalau banyak yang jual ya IHSG-nya maka akan mengalami penurunan. Makanya untuk itu kami tetap trading dengan kondisi yang seperti ini, kami tetap bisa menghasilkan cuan, tapi tetap harus berhati-hati karena adanya koreksi-koreksi seperti ini. Dan ini yang pengaruh besarnya yaitu berita sementara yang kita dapat bahwa ada peningkatan COVID-19 lagi. Ya, sudah adanya obligasi, inflasi, suku bunga, kemudian COVID-nya masih belum bisa diatasi dengan adanya vaksin-vaksin yang sudah mulai disuntikan atau beredar di negara-negara. Dengan itu, secara global adalah seperti kondisinya baru tidak bagus, berita-beritanya juga kurang bagus, maka kita ke saham-saham yang saya waktu itu mengatakan lapis 2 dan 3. Dan kita harus disiplin dengan adanya pakai stop loss. Kalau saat bullish, kita IHSG bullish, nggak usah pakai stop loss. Tambah saja muatannya kalau saat IHSG bullish. Ini IHSG baru koreksi, dan dalam kategori ini saya mengatakan bahwa IHSG masih sideways. Belum adanya crash. Ya. Untuk saya belum adanya crash. Maka kita ke saham-saham lapis 2 yang bisa menguntungkan menurut saya bahwa saham-saham lapis 2 dan 3 itu masih fluktuatifnya atau pergerakannya masih menarik untuk kita trading di sana. Dan saya menggunakan teknik trading follow the trend price action, ya ini saya akan menggunakan trading cepat atau jual beli yang dengan kondisi bahwa hari ini saya beli, ya nanti sore saya akan jual. Kapan sudah menghasilkan keuntungan, saya akan jual dulu. Itu yang saya pakai untuk trading. Nah, untuk hari ini, apa Pak? Ya, hari ini saya ada beberapa yang kami amati, kemarin sudah saya rekomendasi, mudah-mudahan hari ini dibikin naik lagi ya. Yang pertama adalah saham film. Film ini setelah saya analisa dengan analisa ya sederhana. Analisa saya yaitu menggunakan MA5, 20, 60, dan kemudian saya tambah dengan tarik-menarik garis. Ya, pelajarannya anak TK. Itu kita tarik dari garis paling atas ketemu dengan atas. Itu bisa kita pakai support atau resisten. Dan kemudian saya menggunakan Fibonacci. Fibonacci untuk mengukur kedalaman berapa sih dia sudah mengalami koreksi dan dia berada di angka Fibo berapa. Nah, ini mendekati untuk saat ini film mendekati
Fibo saya yaitu Fibo 338 ya. Mendekati di situ untuk Fibo-nya di Fibo 38,2%. Nah, dan dengan garis trendline saya, yaitu saya membentuk support, trendline saya ternyata film mengalami kenaikan. Nah, mantul maksudnya mengalami mantul sebelum dia masuk ke Fibo-nya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dia mantul dari garis trendline-nya, itu dia akan kembali naik. Loh, kenapa Pak kok dibeli? Ya, saya tetap masih menggunakan ini garis MA saya, MA5, dia berada di atas MA5 dan MA20 berada di bawah dan 60 juga berada di bawah. Ini adalah saham-saham yang saya cari seperti ini karena saham ini masih dalam kategori dia adalah kategori uptrend. IHSG-nya Satwi atau mengalami koreksi yang cukup lumayan. Ada saham yang masih naik, yaitu adalah saham film. Kemudian saham berikutnya, Pak belinya di mana? Silahkan buy. Untuk saat ini di harga open, silahkan Anda buy. Untuk saham filmnya, ini adalah box saya. Ini box kotak Pandora saya. Mudah-mudahan box ini akan ditarik ke atas. Box ini akan menjadi di atas. Seperti apa Pak pelajaran box? Nanti saya akan kasihkan ya untuk membuat box-box seperti ini. Ini adalah box saya. Mudah-mudahan kotak Pandora, kotak emasnya, kotak cuan ini akan ditarik ke atas. Begitu ya. Silakan buy saat dia naik di atas kotaknya ini, kemungkinan bahwa dia akan melanjutkan tren kenaikannya. Oke, itu saham film, kemudian saham LUCK ya. LUCK kemarin memberi keuntungan kita cukup lumayan, jadi kita tetap yang sudah saham yang pernah ngasih cuan kita, ya kita harus ikut atau kita sering pantau karena saham itu sering memberikan keuntungan bagi kita. Ini LUCK itu kemarin dia mengalami kenaikan terus kemudian turun LUCK. Dan turunnya itu masih di garis saya, yaitu di garis MA saya di MA20 ini ya, masih di sini. Mudah-mudahan garis MA20 ini mampu untuk memberikan dorongan ke atas untuk saham LUCK. Dan ini kotaknya ya karena jarak dari MA-nya ini atau harga close kemarin itu masih jauh ya, target kita sementara itu di garis paling atas di 53 itu untuk LUCK. Saat Anda menembus di MA60 atau di MA60 itu tidak kuat, Anda bisa jual. Itu ya untuk saham yang saya kasihkan untuk hari ini. Dan pesan saya edukasi di IHSG bahwa IHSG seperti ini bukannya kita tidak bisa menghasilkan cuan, tapi tetap kita menghasilkan cuan. Sementara untuk saham LQ4 kita menunggu sampai dengan adanya IHSG-nya kembali menghijau. Kalau IHSG-nya kembali menghijau, kita boleh kembali ke saham-saham LQ45. Itu menurut saya analisanya. Tapi saya tetap beli saham yang katakanlah yang berhubungan dengan COVID. Ya, kalau ini masuk dalam LQ45, saya nggak tahu ya, apakah saham ini akan terpengaruh oleh dengan adanya IHSG atau tidak. Saya kurang tahu, tapi karena penurunan ini, saya anggap bahwa penurunan ini adalah penurunan karena COVID-19 dan berhubungan dengan vaksin atau obat-obatnya, saya masuk ke saham KLBF. Ini ya, untuk KLBF, ini ditaruh di atas MA5.
Dan ini candle-nya cukup menarik, bahwasannya ini adalah dimakan habis oleh candle yang ini. Silahkan namanya apa, bullish engulfing atau apa, silahkan. Yang jelas kalau badan ini dimakan habis oleh candle hijau ini juga menandakan adanya pembalikan arah, karena tadinya dia merah turun dan sekarang udah ada pembalikan arah. Makanya saya masuk di saham ini, dan saham ini berada dalam kondisi yang di atas MA5. Ini yang saya beli untuk hari ini. Jika Anda merasa bahwa analisa saya ini ada kemungkinan bahwa akan cuan atau boleh, silahkan Anda analisa. Ini adalah analisa saya, ini persepsi saya, ekspektasi saya untuk di saham-saham yang sudah saya analisa. Ekspektasi saya adalah untuk naik, karena saham itu adalah cuman ekspektasi. Harapannya adalah naik, jadi yang tetap benar adalah di pasarnya. Seperti apa nantinya kita lihat, itu analisa saya. Oke, jika video saya ini adalah bermanfaat, silahkan bagikan atau beri komen dan subscribe ke video-video saya, sehingga saya akan memberikan analisa-analisa supaya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang masih newbie. Karena saya adalah seorang newbie yang belajar sama-sama untuk mendapatkan cuan di bursa saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.